Lalu? Asal mula kenanya ya gitulah. Dia dalam 2 tahun ini dia rutin setiap bulan datangnya. Ada kawan yang bilang katanya setiap ada orang pesta, dia kumat penyakit itu datang. Dia sudah mulai datang sekali 1 malam berturut-turut 1 minggu paling sedikitnya. Berturut-turut tiap malam. Sedang berdiri, kadang sedang enggak dalam tidur, dia dalam berdiri gitu, lemas lutut tumbang. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dan saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz tentang fenomena kesurupan massal atau reaksi massal, Pak Ustadz. Ya. Itu sesungguhnya seperti apa penjelasannya ya Pak Ustadz ya? Kalau saya ngasih jawaban, doa saya pada Ibu Umrawati sebenarnya. Tapi kalau yang lain terkena, biasanya yang lain tuh ada ilmu di dalam tubuhnya. Jadi ada ilmu, kemudian kecenderungan emosionalnya tinggi. Jadi orang yang emosionalnya tinggi biasanya di dalamnya ada ilmu, biasanya seperti itu. Jadi kalau orang yang relatif tidak emosional, lebih tenang, lebih santai, mensikapi hidup itu lebih sabar, itu relatif nggak bereaksi. Walaupun di dalamnya ada ilmu, ya. Tetapi relatif tidak bereaksi. Bukannya tidak bisa bereaksi, relatif tidak bereaksi. Berarti pelajaran dari narasumber pertama tadi, ada 3 ya Pak Ustadz yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Pertama, kita jangan mengirim doa untuk ada di pemakaman atau di kuburan. Bukan mengirim doa, jadi intinya kalau berdoa boleh, tetapi membacakan sesuatu hati-hati. Karena memang membaca sesuatu itu kadang tidak ada dalam dalil hadisnya. Jadi harus hati-hati. Ya. Bertanya pada yang benar-benar tahu. Tadi kalau ikut-ikutan ya udah ikut-ikutan, itu kan orang pinggir jalan aja tahu semua kalau ikut-ikutan. Jadi jangan salah ucapan atau doa ya Pak Ustadz ya. Jangan salah. Yang kedua berdoa. Jangan lama-lama di kuburan. Iya, karena kalau lama-lama di kuburan itu juga bermasalah. Betul juga nanti. Mau apa dia di kuburan gitu loh. Yang ketiga jangan curhat di kuburan ya. Iya. Karena di sinetron banyak Pak Ustadz. Takutnya ntar takutnya di dalam ntar nyaut gitu kan. Iya, diikutin. Kenapa sih kamu loh? Itu baru. Jadi gara-gara sinetron semua orang curhat di kuburan Pak Ustadz. Tapi benar, pada waktu Ibu Umrawati tadi itu yang datang ibunya kan ketakutan. Loh kan lucu. Tapi sekarang kita bertemu dengan narasumber kita selanjutnya pemirsa. Yang satu ini kerap kesurupan dan ketika kesurupan sering menggigit-gigiti bibirnya sampai luka berdarah. Langsung saja. Langsung didampingi nggak apa-apa Bapak? Langsung saja ditemani. Aduh lemas ya. Ibu, Bapak silakan masuk. Udah, sini cukup. Ya, Assalamualaikum Ibu. Boleh tahu namanya siapa? Pakai mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Lili dari Riau. Oke, jauh ya. Ibu sanggup cerita nggak? Atau saya tanya sama suami? Ya, Saya tanya sama suami atau ibu sanggup? Saya sih pengen dengar dari ibu bisa ya? Cerita dulu. Oke, ceritakan dulu bagaimana ceritanya kok bisa sering kesurupan lalu melukai bibir itu bagaimana? Kita waktu tidur, sedang tidur kita nggak sadar ya kan. Waktu tidur sering menggigit-gigit bibir. Orang sebelah lah yang tahu, kita nggak tahu. Udah tahu saat paginya, sudah tahu itu nanti bibir luka-luka semuanya, badan lemah. Tak bisa makan pun tak selera makan, semuanya hilang semuanya. Gak ada lagi selera makan. Jadi saya minta tolonglah sama Pak Ustadz, gimana caranya nih berobat, sudah kemana-mana berobat. Kalau dukun mungkin berpuluh-puluh dukun. Ya Allah. Nggak sampai 50 kurasa sudah lebih. Ini jadi pada saat tidur saja? Iya, waktu tidur. Tapi ketika lagi sadar nggak yang kesurupan? Waktu sadarnya enggak. Hanya pada saat tidur. Ya udah paginya enggak apa biasa aja. Malamnya itu aja. Datangnya itu setiap bulan. Dulu waktu pertama datang mulainya paling setahun sekali, 6 bulan sekali. Awal mulanya dari berapa? 2010. Iya, 2010. Iya, 2010. Dari 2010 udah 8 tahun, hampir 8 tahun lah. Ya. Ini ada kamera yang bisa zoom ke bibir ibu saja nggak ya? Oh lagi di zoom. Oke.
Ibu, ini kalau saya lihat dari dekat sini seperti sariawan tapi jumlahnya banyak sekali Banyak sekali luka-luka ini ya. sampai dalam Sampai ke lidah dalam-dalam. ini semua nih. Allahu Nah, Akbar. digigit-gigit Digigit semua. ya. Dia kenanya Pakai mikrofon. Mas Robi aja yang pegang mikrofon biar Ibu bisa. Lalu asal mula kenanya ya gitulah. Dia dalam 2 tahun ini dia rutin setiap bulan datangnya. Ada kawan yang bilang katanya setiap ada orang pesta, dia kumat penyakit itu datang. Dia sudah mulai datang sekali 1 malam berturut-turut 1 minggu paling sedikitnya. Berturut-turut tiap malam. Ini- Sedang berdiri, kadang sedang nggak dalam tidur, dia dalam berdiri gitu, lemas lutut tumbang gitu. oh gitu, sering tumbang sendiri. Badan tuh lemas, tak bertenaga. Ya karena tak makan ya kan. Ketika tumbang itu langsung gigit-gigitin. Enggak, Oh enggak, hanya pada saat tidur Cuman saja. menggigit-gigit tuh waktu tidur aja. Bangun-bangun berarti berdarah semua Dia sudah. udah bantal-bantal udah luka semua. Aduh. Habis semua berdarah semua. Tahap apa Ya. yang terdekat disumbatkan dalam mulut biar jangan tergigit bibir ini. Sudah sumbat semua, apa saja yang disumbat di... ini sampai tangan Biasa kita sumbat pakai buku, Pak. pakai buku. Abang kan suka membaca mau tidur. Baca kan, jadi buku letak dekat kepala. Ya Allah. Nah, pas kumat itu diambil buku sumbatkan ke dalam mulut tuh. Habislah buku tuh berdarah-darah. Bukunya sampai berdarah-darah. Bukunya yang berdarah, kasihan bukunya ya. Yang terdekat dari kita aja. Yang Pak. terdekat. Iya. Sampai tangannya pun dimasukkan ke dalam mulut awak. Oh, untung nggak habis jarinya Pak. Oh luka-luka ya Pak ya. Buku habis. Tadi puluhan dukun itu, kita sebut dukun lah ya. Iya. Kalau boleh tahu diobatinya bagaimana caranya, diapain aja, suruh makan apa buku? Biasanya apa dikasih mandi air jeruk itulah kan umumnya. Air jeruk. Ya, mandi air jeruk, mandi kembang itu istilahnya. Mandi air jeruk. Kalau air jeruk itu dukunnya pinter namanya. Dulu pernah sekolah. Orang pintar lah itu istilahnya kalau bahasa. Kenapa apanya. pintar Pak Ustadz? Iya, dikiranya sariawan kasih vitamin C Vitamin aja. C. Iya juga ya. Iya, dia pintar. Apalagi kalau tambahin es Pak ya, tambah Iya. seger kali ya. Seharusnya bukan mandi ya, tapi rendam. Rendam bibir ya Bu. Terus apalagi pengobatannya dari orang-orang pintar itu? Ya, di Rukiah pernah. Ya kata macam-macam lah katanya. Ada yang disebutnya katanya salah bikin rumah lah. Salah tidur lah, Salah bikin rumah, maksudnya rumahnya di bawah tanah apa gimana? Nah, itulah yang nggak taunya macam mana. Bapak pernah begadangan nggak menyaksikan gitu? Saya tunggu nih, kapan nih kumatnya nih gitu? Pernah begadangan? Ceritain. Cerita gini kan untuk Pakai yang, mikrofon. yang kita ceritakan untuk yang 1 bulan terakhir inilah. 2 minggu hari malam Rabu, 2 minggu lewat, terus malam Rabu semalam ini, malam Kamis, malam Jumat itu sampai 3 kali kumatnya. Habis digigit-gigit terus pagi Jumat ada juga di kumat ya. Hari Sabtu tidak ada, selesai sampai hari ini tidak kumat lagi. Ya begitu terus selama 2 tahun ini. Setiap bulan gitulah proses Rutinnya penyakitnya dalam itu. 1 tahun ini Pak, ini Lebih maaf dekat. cakapnya lagi ya. Waktu kita datang bulan. Datang bulan saja. Kita nggak sholat, nggak apa, nggak bisa apa. Waktu itulah dia beraksi betul dia di badan awak nih. Apalah namanya. Nah, Ada itu jam-jam tertentu kalau Bapak ingat terjadinya jam berapa? ya malam itulah baru-baru tidur. Baru tidur. Baru-baru tidur. Paling masih jam Iya. Oh masih jam. jam 9 malam masih sore lah lagi ya kan. Nah ini pun kadang sampai sedang beraksi gini, sedang apa awak kan guru ya kan. Di sekolah sampai dalam kelas itu membuka-buka rok depan anak-anak itu nggak sadar. Enggak, ya Allah. Buka-buka rok, gantung rok tuh di jendela. Anak-anak tuh ditonton aja katanya ngapain. Untung pakai celana dalam panjang. Kalau enggak, Ibu nggak usah diceritain lah, Bu. ya itulah saking apanya Pak Ustaz. Iya. Apalah betul lah. Udah capek lah ini ya. Tak sanggup lah lagi Tak rasanya sanggup lagi, menanggungnya ya. ini kayak gini. Ini Untung punya suami yang sabar ya. Iya. Dan untung Bapak juga sukanya wanita yang doer-doer dikit mungkin ya Pak ya. Seksi. Ya jadi seksi ibunya ya, bibirnya ya. Ibu, apa ada yang disampaikan sama orang-orang pintar tersebut? Ya kita nggak mengamini, tapi apakah ini dikerjain ini atau wah ini ada ilmu apa gitu nggak? Enggak pernah. Nggak pernah. Mereka ibu datang langsung diobatin. Enggak, gini ya, sebanyak ini kan orang pintar yang kita datang itu katanya ada arwah neneknya itu mau ikut gitu.
Kata dukun-dukun Ya, itu itulah ada kan kata katanya yang mau dukun-dukun itulah dititipkan kan. ke Itu- kita, itu- kitanya nggak sanggup Iya, menerima, gitulah katanya umumnya gitu. ceritanya kan dari Itulah. 30-40 Apa dukun itu itu Pak gitu. Ustadz? Masa neneknya bikin doer Pak Ustadz? Entah, itulah nggak tahu nyawa. Rasanya nenek nggak punya kayak gitu. Aneh. Iya, itu dukunnya agak pinter dikit. Lebih pintar daripada Iya, tadi vitamin agak C tadi pinter, Pak ya. iya. Kalau kita menginginkan surga, ya harus benar-benar taubat tentang kemusyrikan yang pernah kita kerjakan, dan kemudian jangan kerjakan. Kalau istilahnya taubat itu ada dalam Quran ceritakan, ilal ladina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika tubu alaihim. Jadi ilal ladina tabu, mereka yang telah taubat, wa aslahu, dan melakukan perbaikan. Jadi setelah taubat dia harus melakukan perbaikan, tidak menjalankan itu lagi. Nah,